Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami GKI Banjarnegara dalam ibadah online Minggu tanggal 31 Mei 2020. Pada hari ini bertepatan dengan Hari Pentakosta, Hari Turunnya Roh Kudus, kita patut mensyukurinya karena Roh Kudus selalu menopang dan menolong setiap kehidupan kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing dengan membuka hati dan pikiran, sehingga kita dapat beribadah pada pagi hari ini dengan hati penuh rasa syukur, bersemangat dan bersukacita. Sebelumnya, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Kita akan memasuki litani ibadah. Panggilan beribadah akan kita ucapkan secara berbalasan. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan-Mu. Apabila Engkau mengirimkan Roh-Mu, mereka tercipta dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Marilah kita menyanyikan lagu Murid-murid telah berhimpun. Murid-murid telah berhimpun dalam ruang yang senyap, sampai Roh Kudus pun turun, janji Allah telah genap. Ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah di antara umat-Mu. Dan suara membahana bagai angin yang kencang, Roh Kudus telah tercurah bagai api yang terang. Ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah di antara umat-Mu. Sejak hari Pentakosta, kuasa Roh pun nyatalah, juga dalam hidup kita, roh dan jiwa kuatlah. Ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah di antara umat-Mu. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita awali ibadah ini dengan pengakuan bahwa ibadah Pentakosta ini berlangsung di dalam anugerah kasih Bapa, pimpinan Sang Putra, dan penyertaan Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah, mengucap syukur kepadamu
atas kesempatan kami dapat beribadah secara online. Walaupun pada saat ini kami belum bisa bersama-sama dengan saudara seiman kami untuk bertatap muka, beribadah dalam gereja, tetapi hal itu bukanlah menjadi suatu penghalang bagi kami untuk selalu mengucap syukur, bersemangat, dan bersukacita. Pada hari ini, bertepatan dengan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus, kembali Engkau ingatkan kepada kami ya Allah, bahwa Engkau adalah Allah kami yang setia, cinta kasih-Mu tanpa batas oleh ruang dan waktu. Bapa yang Maha Mulia, pada kesempatan pada pagi hari ini, kami juga berdoa, membawa segala beban hidup kami, pergumulan-pergumulan kami, rasa takut kami, segala dosa kesalahan yang telah kami lakukan. Dalam masa seperti sekarang ini ya Bapa, di mana pandemi COVID-19 belum berlalu, hidup kami terasa sangat berat, jiwa raga kami sangat tersiksa. Terkadang kami bertanya-tanya, kenapa hal ini terjadi? Di manakah Engkau ya Allah? Apakah Engkau meninggalkan kami? Oleh karena itu ya Bapa, kasihanilah kami, ampunilah kami. Bertepatan dengan hari Pentakosta ini ya Bapa, Engkau kembali sadarkan kepada kami bahwa Roh Kudus senantiasa menolong dan menopang kehidupan kami di dalam kehidupan mengatasi masa sulit-sulit ini. Kiranya Bapa, hidup kami ada damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih ya Bapa atas kasih pengampunan-Mu. Kami mohon berkat-Mu untuk jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya sabda-Mu dapat memberikan kami semangat dan pengharapan baru. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut
sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saudara-saudara di dalam Kristus, hari ini adalah 50 hari sesudah Hari Raya Paskah, yang kemudian kita mengenal dengan Hari Pentakosta. Kristus menghendaki gereja terus hidup berkarya bagi Bapa. Dan di dalam kehendak Bapa itulah Roh Kudus dikaruniakan kepada gereja agar setiap orang yang percaya kepada Kristus beroleh pimpinannya untuk merenungkan kembali karya Roh Kudus di tengah gereja dan memimpin gereja ke tengah dunia. Kita bersama-sama berdoa, meminta Roh Kudus menolong kita mengerti akan kehendak-Nya. Mari kita bersama berdoa. Roh Kudus yang dikaruniakan Bapa demi nama Kristus, yang akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sekarang insafkanlah kami akan ketiga hal tersebut, agar kami mempercayai Kristus yang telah pergi kepada Bapa dan telah dihukumnya kuasa kegelapan. Hanya di dalam nama Kristus, kami menyambut kehadiran Roh Kudus yang mengalirkan kehidupan kepada setiap kami yang mendengar firman-Mu diberitakan hari ini. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes, pasal yang ke-7. Saudara, kalau membaca bagian ini, saudara akan melihat Tuhan Yesus sudah memproyeksikan akan terjadinya Pentakosta itu. Dikatakan di ayat 37 hingga 39 demikian. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu. Puncak perayaan maksudnya adalah puncak perayaan Pondok Daun. Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab oleh roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, dikatakan yang berbahagia adalah setiap kita, yang bukan hanya mendengar, melainkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap harinya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, belakangan ini banyak saudara-saudara yang kita kenal, yang di PHK, yang pendapatannya drop, yang kondisi finansialnya menjadi mengalami kesukaran. Bahkan ada yang sudah stop penghasilannya. Sementara kehidupan harus tetap terus berjalan. Sampai kapan situasi begini? Hidup di era seperti sekarang ini bisa diibaratkan mengembara di padang gurun. Tidak jelas kapan akan berakhirnya. Bahkan mungkin kalau kita bisa melihat, kita hanya melihat fata morgana. Seakan-akan ada di kejauhan sana. Ketika didekati, itu cuma bayangan, ilusi. Yang tidak engkau bisa dapatkan secara real. Tapi saudara, padang gurun telah menjadi dan dijadikan sekolahnya Allah bagi umat pilihannya. 40 tahun orang Israel berjalan di padang gurun.
Boleh diibaratkan mereka berjalan dalam sekolahnya Allah. Alhasil Allah melatih mereka untuk setiap tahun merayakannya. Yang perayaannya yang tadi kita baca dengan Pondok Daun. Tiap tahun mereka merayakan Pondok Daun. Dan perayaan Pondok Daun ini memang diinstruksikan oleh Allah untuk mengenang pengembaraan. Pengembaraan di padang gurun selama keluaran dari Mesir ke tanah perjanjian. Bukan tempat yang nyaman, bukan tempat yang ideal, bukan tempat yang menjadi mimpi untuk melewati perjalanan padang gurun itu. Tapi mereka harus menjalaninya. Tapi perhatikanlah sekarang, bedanya cara Allah menghadapi pengembaraan di tengah-tengah kesukaran. Allah justru melatih mereka untuk merayakannya. Ini aneh sekali. Untuk merayakan satu pengembaraan di tengah kesukaran, bukan menggerutuinya, apalagi mengutukinya. Walaupun memang kenyataannya tidak mudah. Di antara bangsa Israel berapa banyak di antara mereka yang menggerutu dan bahkan mengutuki. Dan tidak sedikit yang mengutuki pemimpinnya. Lebih baik mati di sana. Kamu memang mau membunuh kami? Muncullah berbagai macam komplain. Dan itu terlatih sekali dalam kehidupan kita sampai hari ini. Selain soal cara, sebenarnya ada hal yang lebih penting dari perjalanan di padang gurun ini, yakni hadirnya sosok Yahweh, Allah pencipta, yang difigurasikan dengan dua tiang raksasa. Satu tiang muncul di terik matahari dengan tiang awan, satu tiang raksasa muncul dengan tiang api di tengah malam hari. Jadi mereka terawat setiap harinya. Non-stop 24 jam. Mana ada sih usaha yang dilakukan manusia yang non-stop, tidak ada berhentinya, konsisten, yang betul-betul kualitasnya tidak berubah. Ini perlambang kehadiran Allah di setiap waktu. Allah turut mengalir bersama-sama dengan umatnya. Saudara, di sisi yang lain, perikop yang tadi kita baca, itu sebenarnya gandengannya panjang. Kalau saudara membaca di pasal 7 ayat awal-awal, maka saudara akan melihat suatu kali Yesus ditantang di sana oleh saudara-saudaranya. Ini saudara-saudaranya ini juga, ya rasa-rasanya dia mau empati sama Tuhan Yesus. Tapi dia menantang Tuhan Yesus untuk membuktikan kehebatannya dan sekaligus popularitasnya. Untuk pergi ke Yerusalem dan memamerkan di sana. Saudara, ini mirip sekali dengan pencobaan di padang gurun. Lagi-lagi padang gurun, saudara. Memang berbahaya berjalan di padang gurun tanpa penuntun yang benar. Bisa-bisa kita diganggu oleh roh yang ada di padang gurun. Jiwa yang menantang, seperti saudara-saudara Yesus tadi, rawan sekali dikerjai oleh roh kegelapan. Rasul Paulus sudah memperingatkan, memang kejadiannya setelah peristiwa ini. Apa yang diungkapkan oleh Paulus di Galatia pasal 5 ayat 26. Dia katakan bahwa kebiasaan menantang itu termasuk kategori kedagingan. Ini salah satu ciri hidup orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita bisa refleksikan sampai di mana kita hidup menantang. Menantang dalam artian menantang kehidupan ini, bahkan menantang Allah. Jika kita hidup oleh roh yang benar, maka penguasaan diri akan lahir secara alamiah. Tidak memberontak ketika Allah mengatur. Saudara, memusuhi ketundukan, identik dengan sukar dipimpin oleh Allah. Yesus memang bukan Allah yang bisa dibeli. Dia adalah Allah yang membayar lunas. Dengan tegas, Yesus menjawab saudara-saudaranya yang nantang tadi. Dengan mengatakan, waktuku belum genap. Saudara,
kalimat ini mengingatkan kita pada perkataan Yesus di kayu salib kan. Dia pernah mengucapkan satu kata, tetelestai. Sudah selesai. Jadi dia memang mau menunjukkan bahwa dirinya adalah penentu waktu. Dialah yang membuka, dialah yang mengakhiri. Dia bukan hanya penuntun yang membawa orang Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, tetapi kali ini dia juga menunjukkan dirinya sebagai penentu waktu. Dia bukan hanya yang memulai, tetapi dia yang menuntun sampai mengakhirinya. Alfa dan Omega. Karena itu saudara jangan pernah kita mengakhiri hidup. Karena itu jelas-jelas melawan kehendak Kristus. Mungkin kita sekarang meratap, capek sekali. Sudah berbulan-bulan lamanya, ini semuanya harus ditanggung. Kita merasakan berat. Tapi percayalah, tekunlah dalam menanti pimpinannya. Karena akan tiba waktunya bahwa ia akan memerdekakan kita. Saudara, pada puncak perayaan Pondok Daun, Yesus berseru dengan lantang mengundang orang untuk percaya kepadanya. Ini sebenarnya inti Injil yang sesungguhnya. Yaitu bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menuntun umat Israel, Allah yang merawat dunia ini, dia sendiri hadir dan mengalir bersama-sama dengan kita. Ciptaannya, itulah yang namanya Immanuel. Ia mengundang kita datang kepadanya. Saudara, kapan dalam satu perayaan di gereja atau ibadah di gereja, yang saat itu saudara mendengar undangannya? Coba saudara-saudara ingat, kapan dari sekian banyak ibadah yang saudara terasa diundang oleh Kristus? Untuk percaya kepada Dia, untuk menyerahkan hidup kepada Dia, untuk mengalir bersama dengan Kristus. Ketika kita menyambut undangannya, sesungguhnya aliran kehidupan itu pun dimulai. Saudara, Yesus mengundang melalui undangan dalam bentuk minum bagi yang haus. Undangan untuk minum bagi yang haus. Saudara, di padang gurun kehausan adalah gerbang kematian akibat kekeringan. Ancaman kematian pun menantikan mangsanya. Seperti COVID. Orang kehausan, tidak ada air, dia akan mengalami ancaman kematian. Merayakan Pondok Daun tidak otomatis hatinya gembira. Mengenang pengembaraan itu tidak otomatis hatinya gembira. Memang pada waktu perayaan itu tersedia semuanya. Tetapi kenangan itu bukan berarti kenangan yang menunjukkan, menggaransi bahwa hatinya gembira. Karena kalau jujur diakui, mereka yang merayakan Pondok Daun pada waktu itu, ada tekanan politik. Belum lagi tekanan dari aturan keagamaan yang ritualistik. Maka yang didapati adalah aliran kematian yang dikonsumsi tiap saat selama itu. Ibadah terasa mematikan. Jadi saudara, mereka datang merayakan Pondok Daun. Jelas tidak ada garansi, kelegaan. Mereka tetap memerlukan pelega dahaga. Bisa jadi mirip dengan kondisi kita hari ini. Kita bergumul dengan situasi yang menyebabkan kita serasa mati. Mungkin. Stres akibat situasi pandemi. Belum lagi dengan situasi new normal di masa pasca pandemi yang masih tanda tanya ini. Sekarang saudara-saudara, Yesus menawarkan penawar kematian. Dia menggambarkannya dengan lebih rinci, bukan hanya minum. Tapi adanya aliran air yang hidup. Tidak hanya sekali tenggak, tapi berulang kali. Bahkan non-stop dia akan mengairi,
mengairi. Aliran itu bukan hanya membasahi, tapi menghidupkan. Nah, saudara, bagian ini mengingatkan kita apa yang dikatakan dalam Mazmur 1 ayat 3. Undangan yang mengingatkan bagaimana aliran yang membuat hidup dan menghasilkan buah bagi pohon yang ditanam di tepi aliran air, bukan? Aliran semacam begini hanya bisa dilakukan oleh Roh Allah yang tidak diwakilkan oleh siapapun. Dia hadir dalam ketritunggalannya yang khas. Seperti di waktu penciptaan, debu tanah dihidupkannya. Dalam ketritunggalannya, Bapa membentuk manusia sehingga menjadi seperti firman dan menghidupkannya dengan rohnya. Tritunggal yang melekat dalam hidup kita. Tritunggal yang menyertai saudara. Tritunggal yang bersama-sama terus-menerus. Dapatkah kita membayangkan bagaimana kita yang adalah ciptaan dirancang dengan patron Allah sendiri. Lalu menjadi rekan sekerja Allah. Mampu berkreasi, bahkan meneruskan keturunan. Saudara, tidak sedikit orang yang bergumul akan keturunan. Tetapi kalau saudara kemudian memiliki keturunan, itu keajaiban yang Tuhan berikan untuk kita, bukan? Saudara, luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan melalui kita karena kita patronnya adalah Dia sendiri. Bukan hanya itu, kita mampu menemukan dan bahkan menciptakan hal-hal yang kita tidak pernah bisa bayangkan sebelumnya. Mampu berempati dengan orang, dengan korban pandemi. Saudara bisa rela berjam-jam mendampingi mereka. Saudara bisa rela untuk menolong mereka keluar dari kesulitan. Dari mana kekuatan ini? Dari Dia. Lalu sebagaimana kita yang berasal dari debu tanah, sudah seharusnya sesuai naturnya, kita mengharap kepada Allah, agar Ia menghidupkan kita terus. Inilah sikap yang dikatakan Yesus dalam khotbahnya di bukit. Miskinlah di hadapan Allah. Tidakkah kita kagum akan pencipta yang datang sendiri? Dia datang sendiri. Dia yang mengundang sendiri. Dia yang mengirimkan undangannya untuk kita menerima aliran kehidupan. Betapa arogannya ketika seseorang diundang petinggi negeri dengan mengatakan, maaf, saya lagi sibuk. Tentu saudara tidak akan melakukan itu kepada Tuhan. Hanya orang yang mampu merendahkan diri di hadapan Allah, yang akan mengalami aliran kehidupan Allah. Ia akan memiliki kuasa dari kerajaannya, karena itu janji Yesus. Ia akan selalu menerima penghiburan dari Allah, karena itu juga janjinya. Ia akan dimampukan menaklukkan bumi, itu dikhotbahkannya. Ia akan dipuaskan, itu yang dikatakannya ketika engkau haus. Ia akan beroleh kemurahan ketika engkau murah hati. Ia akan melihat Allah. Maukah saudara merendahkan diri seperti bangsa-bangsa yang dikumpulkan Allah, sehingga mereka mengerti bahasa Allah. Mereka mendengar perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, yang mereka dengar pada waktu khotbah Petrus itu. Tidakkah kita juga rindu hari ini? Bukan hanya mendengar, tapi sekaligus melihat dan mengalami Allah. Melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam kehidupan kita. Mari kita rendahkan diri, kita berdoa. Ya Roh Kudus, yang dikaruniakan Bapa demi nama Kristus, Engkau yang menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, sekarang sambutlah kami yang rindu akan ketiga hal tersebut, agar kami semakin dalam mempercayai Kristus,
yang telah pergi kepada Bapa dan tidak lagi membiarkan hidup kami dikuasai kegelapan yang sebenarnya sudah dihukum. Hanya di dalam nama Kristus kami menyambut kehadiran Roh Kudus yang mengalirkan kehidupan kepada setiap kami yang telah mendengar dan akan melakukan firman-Mu yang diberitakan hari ini. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, mari kita bersama bersatu menaikkan doa-doa kita di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau mengirimkan Roh Kudus untuk mendampingi, menyertai kehidupan kami, menjadikan kami aliran-aliran hidup yang menyegarkan dan memulihkan orang-orang di sekeliling kami. Mari Tuhan, teruslah berkarya di dalam hidup kami, biarlah kami ini boleh hadir menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu di tengah-tengah dunia. Terlebih dunia saat ini dengan segala pergumulan, dengan segala perubahan yang harus dijalaninya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus bagi penanganan virus corona, bagi mereka yang terlibat secara aktif untuk menanggulangi dan menyembuhkan orang-orang yang terjangkit virus corona. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan petugas-petugas yang lain. Kami berdoa juga untuk pemerintahan kami. Kami berdoa juga untuk ilmuwan-ilmuwan yang berjuang menemukan vaksin. Biarlah Tuhan, hikmat-Mu beserta dengan mereka, sukacita-Mu beserta dengan mereka, kedamaian dari Tuhan beserta dengan mereka. Di tengah-tengah situasi bangsa yang mungkin terlihat tidak menghargai, yang membuat mereka yang berjuang merasa patah semangat, merasa upayanya tidak dihargai. Biarlah Tuhan boleh tetap menguatkan mereka, sehingga mereka boleh tetap berkarya di dalam kasih, karena Tuhan juga terlebih dahulu mengasihi mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi jemaat kami, bagi setiap anggota jemaat di tengah-tengah pergumulannya. Mungkin mereka di dalam kondisi sakit atau kelemahan tubuh yang mungkin harus ditangani dari rumah dan tidak bisa pergi ke rumah sakit karena rasa takut atau mungkin karena tidak ingin tertular. Tuhan berkati mereka di tengah-tengah pergumulannya. Berdoa juga bagi mereka di dalam pergumulan finansial, pergumulan ekonominya hari demi hari. Tuhan yang mau cukupkan kebutuhan, Tuhan yang mau cukupkan apa yang menjadi keperluan hidup. Biarlah anak-anak-Mu boleh tetap dirawat di dalam cinta kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi anggota jemaat yang di dalam proses adaptasi, mereka yang akan
mengalami perubahan-perubahan, mungkin dalam hal pekerjaan, mungkin di dalam hal studi. Tuhan yang mau berkati dalam masa-masa transisi, sehingga mereka bisa masuk ke dalam dunia kondisi yang baru dengan baik dan juga dengan nyaman. Juga setiap kami Tuhan, biarlah damai Tuhan tetap menyertai kami, pengharapan di dalam Tuhan tetap menyertai setiap kami, sehingga kami boleh melangkah memasuki hari-hari esok dengan keyakinan, dengan ketenangan, karena kami percaya Tuhan hadir menuntun kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa-doa syafaat kami. Kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nats persembahan diambil dari Mazmur 107 ayat 21 sampai dengan 22 yang berbunyi demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengumpulan persembahan dapat dilakukan di rumah masing-masing melalui kantong atau amplop yang kemudian diserahkan pada kebaktian mendatang dalam gereja, atau dapat ditransfer ke rekening atas nama GKI Banjarnegara melalui Bank BPD Jateng atau Bank BCA. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Sang Sumber berkat bagi kehidupan kami mengucap syukur ya Bapa, Engkau telah memberkati hidup kami, baik dengan berkat rohani maupun berkat jasmani. Kami juga mengucap syukur ya Allah, dalam situasi seperti sekarang ini, Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Engkau juga memberikan kami kebijaksanaan dan akal budi, sehingga kami dapat mengelola berkat itu dengan baik dan benar. Burung di udara Engkau pelihara, apalagi kami anak-anak-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, sebagai rasa ungkapan syukur kami kepadamu, dengan segala kerendahan hati pada saat ini, kami menghaturkan persembahan ini di hadapan-Mu. Kiranya Engkau yang akan melayakkan dan mensucikan semuanya ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau adalah Allah yang baik,
yang selalu menolong dan memelihara kehidupan kami. Ajarilah kami agar kami dapat selalu mensyukuri dalam situasi dan kondisi apapun. Ajarilah kami agar kami dapat peduli kepada orang lain, sehingga hidup kami dapat menjadi saluran berkat bagi sesama. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa persembahan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih balas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Saudara-saudara, di penghujung ibadah Pentakosta hari ini, saudara boleh merenungkan firman Tuhan, dan saudara bukan hanya merenungkannya, tapi saudara diutus Tuhan ke tengah-tengah dunia. Saudara, jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, untuk memperdengarkan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, yang dimulai dari kehidupan pribadi, keluarga, hingga orang-orang di sekitar mengagumi Allah. Dan untuk itu sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai dan memimpin kehidupan saudara dari sekarang hingga kedatangannya kembali. Amin.